Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar dengan judul Apakah Critical Mass Penting? Partisipasi perempuan dalam pembangunan di Indonesia. Seperti judulnya, studi ini ingin menjawab pertanyaan utama, apakah representasi perempuan yang dianalogikan sebagai masa kritis penting bagi pembangunan di Indonesia? Konsep masa kritis pertama kali digunakan Cantor untuk melihat pentingnya keterwakilan perempuan dalam mempengaruhi dinamika kelompok yang heterogen. Masa kritis sendiri sebenarnya merupakan istilah yang berakar dari ilmu fisika yang merujuk pada jumlah material yang dibutuhkan untuk menopang ledakan nuklir. Ketika material sudah terkumpul cukup banyak, dinyalakan, maka tidak ada efek lain selain ledakan. Sama dengan makna awalnya, dalam konteks kajian sosial, masa kritis menghubungkan representasi deskriptif perempuan dengan representasi substantif dalam perubahan kebijakan. Ketika jumlah perempuan mencapai batas representasi kritis, maka representasi perempuan baru bisa memiliki dampak yang transformatif dan signifikan. Dalam hal ini, teori masa kritis menempatkan pentingnya hubungan antara jumlah dan hasil. Sebagian besar ahli berpandangan bahwa jumlah representasi kritis berkisar antara 15 dan 30%. Jika perempuan berjumlah kurang dari 15%, maka pengaruhnya akan menjadi terbatas. Akan tetapi, ketika keterwakilan perempuan lebih dari 15%, besar kemungkinannya bagi mereka untuk memberikan dampak yang signifikan bagi kebijakan dan pembangunan. Banyak studi empiris yang menunjukkan adanya dampak positif dari signifikansi representasi deskriptif perempuan. Dalam kaitannya dengan kebijakan, perempuan di parlemen cenderung mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, kesehatan, dan isu-isu sosial. Selain itu, peningkatan perempuan di parlemen juga berkorelasi dengan tingkat pengeluaran kesehatan, pendidikan, investasi infrastruktur yang lebih besar, dan peningkatan kesehatan. Akan tetapi, beberapa studi empiris lainnya justru menunjukkan hasil yang berbeda. Bukti empiris yang beragam ini kemudian mendorong pentingnya untuk menguji ulang apakah memang masa kritis itu penting. Sebagian besar studi-studi yang ada cenderung memfokuskan pada negara maju dan demokrasi barat. Bagaimana dampak representasi perempuan di negara berkembang dan demokrasi non-barat seperti Indonesia masih sangat terbatas. Untuk menjawab pertanyaan utama apakah masa kritis penting bagi pembangunan di Indonesia, saya berargumen bahwa masa kritis yang terwujud melalui representasi perempuan memang penting dan merupakan prasyarat wajib bagi suksesnya agenda pembangunan di Indonesia. Akan tetapi, masa kritis saja tidaklah cukup, karena masa kritis hanyalah necessary condition, bukan sufficient condition. Oleh karena itu, selain representasi perempuan yang signifikan sebagai necessary conditions, perempuan juga perlu berada dalam posisi krusial untuk bisa memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan dan kebijakan. Untuk menyediakan bukti empiris apakah critical mass penting bagi pembangunan di Indonesia, saya melakukan analisis regresi terkait sejauh mana keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berdampak pada tingkat stunting di Indonesia yang masih tinggi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan di legislatif daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan rendahnya tingkat stunting. Hal ini berarti bahwa di daerah yang jumlah anggota DPRD perempuannya lebih banyak, tingkat stunting cenderung lebih rendah. Ketika perempuan yang memiliki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan di daerah berperan sebagai masa kritis, maka perbaikan nutrisi dan penghapusan stunting di Indonesia menjadi lebih mudah untuk dicapai. Sejak pengarus utamaan kesetaraan gender dalam pembangunan mulai digulirkan, tentu saja ada progres yang menggembirakan. Namun, ada tantangan yang masih menghadang. Partisipasi perempuan di dunia pendidikan misalnya terus mengalami kenaikan dan mencapai kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Dibandingkan laki-laki yang hanya 9,28% proporsinya, proporsi perempuan yang menamatkan studi di perguruan tinggi mencapai 10,06%. Akan tetapi, kesetaraan ini ternyata tidak serta-merta berbanding lurus dengan partisipasi perempuan di dunia kerja. Masih terdapat gap yang cukup lebar antara partisipasi perempuan dan laki-laki di dunia kerja. Di tahun 2023,
tingkat partisipasi kerja perempuan hanya mencapai 54,52%, sementara laki-laki sebesar 84,26%. Gap ini semakin melebar terutama untuk posisi-posisi manajerial dan pucuk kepemimpinan dalam perusahaan. Saat ini misalnya hanya 4% perempuan yang berhasil menduduki posisi sebagai CEO. Lalu di bidang hukum, angka representasi perempuan juga terus mengalami peningkatan meskipun proporsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan hakim laki-laki. Di pengadilan agama misalnya, pada tahun 2020, proporsi hakim perempuan hanya 25%, sementara laki-laki 75%. Sementara itu, di pengadilan umum pada tahun 2021, representasi hakim perempuan hanya mencapai 28,8% dan hakim laki-laki 71,2%. Proporsi hakim perempuan juga semakin mengecil di tingkat peradilan yang lebih tinggi dan di posisi kepemimpinan peradilan. Di bidang hukum, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif juga mengalami peningkatan meskipun lagi-lagi proporsinya masih sangat kecil dan belum sepenuhnya memenuhi ambang batas representasi kritis. Di DPR pusat misalnya, proporsi anggota DPR perempuan hanya sebesar 8,8% di tahun 1999 dan saat ini menjadi 20,87%. Sementara itu, di kementerian saat ini hanya ada 5 perempuan. Tantangan sosiokultural yang mengkonstruksi bias gender dalam masyarakat masih menjadi kendala besar bagi perempuan untuk bisa berkiprah dengan leluasa di berbagai bidang pembangunan, terutama mencapai posisi krusial yang strategis bagi penentuan kebijakan. Oleh karena itu, transformasi sosial dan kultural yang berorientasi pada keadilan gender menjadi agenda penting yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran perempuan bagi kemajuan pembangunan di Indonesia. Terakhir, saya perlu tegaskan kembali bahwa masa kritis dalam bentuk keterwakilan perempuan di berbagai bidang memang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di Indonesia. Akan tetapi, masa kritis saja tidak cukup. Perlu peningkatan representasi perempuan di posisi krusial untuk memastikan dampak keterwakilan perempuan bagi pembangunan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.